Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan baik dan sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan belajar bab 1, tapi part yang kedua, yaitu perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan sekarang kita akan belajar tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat mengandung arti tekad yang menggubung untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan dan kesiapan tertinggi pada setiap pribadi harus diserahkan pada negara. Ada 4 poin penting yang akan kita pelajari yang terdapat pada subbab semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang nilai semangat pendiri bangsa. Oke. Pancasila adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti yang luas. Nasionalisme dalam arti sempit juga disebut dengan nasionalisme yang negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau gambar austrasikular. Paradigma cinta terhadap bangsa yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme. Tapi, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Jiwa patriotisme telah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebutkan kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai berikut. Pertama, pro patria dan primus patrialis berarti mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah. Yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Dan yang ketiga, jiwa toleran atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, jiwa kesatria dan kesabaran dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Oke, poin yang kedua.
Komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sikap komitmen para pendiri bangsa yaitu memiliki semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme. Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, ada rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia. Yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Seperti Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang sangat luar biasa. Dan yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam hal pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi. Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai sikap dalam perumusan dasar negara. Nilai-nilai yang disampaikan mengenai rumusan dasar negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, patriotisme. Dan yang kelima, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Keenam, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Yang ketujuh, persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada hari depan yang gemilang dan bangsanya. Yang ke-10, idealisme, keperjuangan yang tinggi, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Selanjutnya, kepahlawanan, kesepi, pamri rame inggawe, berkarya dengan penuh semangat dan tanpa pamrih pribadi. Selanjutnya ada setia kawan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan, disiplin yang tinggi, dan yang terakhir ulet dan tabah menghadapi segala macam tantangan dan hambatan. Poin yang ketiga, nilai kebersamaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berarti sebagai jiwa bangsa Indonesia dan juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa kebersamaan dari para pendiri bangsa. Ada beberapa nilai kebersamaan dalam proses perumusan dasar negara yang perlu kita teladani dalam kehidupan. Nilai kebersamaan tersebut antara lain, yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah oleh bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu mengutamakan kepentingan bersama, tujuan diharapkan untuk kebaikan bersama, tidak ada pemaksaan pendapat. Nilai kebersamaan yang kedua, menerima keputusan bersama. Upaya mencapai kesepakatan bersama atau mufakat bukanlah perkara mudah. Selama kita gambar daripada memaksakan pendapat sendiri, mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan, mufakat akan gagal. Kita akan belajar dan
sejarah sidang BPUPKI pertama. Pada saat sebelum rapat pleno ada pihak yang keberatan tentang rancangan pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat tentang dasar negara. Dengan semangat kebersamaan demi menciptakan suasana yang damai, maka para tokoh seperti Bung Hatta, Wahid Hasyim, Teuku Muhammad Hasan dan lain-lain menyetujui untuk menghilangkan kalimat sila pertama dasar negara yang menjadi keberatan sebagian peserta sidang. Hal ini menunjukkan bahwa para tokoh pendiri negara selalu senantiasa mendahulukan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan pribadi atau parlemen. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan bersama. Ketika sudah menerima hasil keputusan bersama, maka langkah selanjutnya yaitu melaksanakan keputusan tersebut. Semua pihak harus ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakannya. Hasil keputusan bersama, melaksanakan keputusan bersama telah ditunjukkan oleh seluruh tokoh yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila. Mereka sebagai wakil rakyat Indonesia melaksanakan hasil keputusan bersama dengan ikhlas, yaitu dengan melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Yang keempat, meneladani nilai juang rumus dasar negara. Banyak sekali nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam perumusan Pancasila. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh para tokoh pejuang. Musyawarah dijiwai semangat Sumpah Pemuda dengan rasa persatuan dan kesatuannya, meskipun berasal dari berbagai daerah dan mempunyai latar belakang yang berbeda, dan mampu menciptakan rumusan dasar negara yang mampu diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, perilaku yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gotong royong dalam membersihkan kelas atau lingkungan. Dan yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Dan yang ketiga, kerja bakti membersihkan lingkungan bermasyarakat. Memperjuangkan hak asasi manusia. Hak asasi manusia selalu menjadi perhatian utama dalam segala bidang. Pancasila dirumuskan sebagai sumber hak asasi manusia, artinya bahwa hak asasi manusia mendapat jaminan dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sikap para tokoh dalam memperjuangkan dan menghargai hak asasi manusia perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya dengan cara yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Dan yang ketiga, menghargai hak-hak orang lain. Dan yang keempat adalah menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, cinta tanah air. Adapun sikap cinta tanah air yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mempelajari kebudayaan daerah, mencintai dan memakai produk dalam negeri, berprestasi dalam kegiatan yang mengharumkan nama bangsa. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum. Adapun sikap yang mendahulukan kepentingan umum yang perlu kita teladani di antaranya sebagai berikut. Ikut berpartisipasi dalam kerja bakti di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menyiapkan sarana belajar sebelum pelajaran dimulai untuk kepentingan kelas. Sedangkan untuk jiwa kepahlawanan, pahlawan memiliki sikap rela berkorban tanpa pamrih dalam mewujudkan Indonesia merdeka. Jika jiwa kepahlawanan para tokoh bangsa tersebut dapat kita teladani ini melalui membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan, berani menegur teman yang berbuat tidak baik, melerai teman yang berselisih atau bertengkar. Kalau ada teman yang bertengkar, jangan malah disuruh bertengkar, ya, harus kita lerai. Finish. Selanjutnya ada tugas 2 di video 2 ini, yaitu pilihan ganda dan esai. Saya harap kalian bisa mengerjakan dengan materi yang sudah kita pelajari di video pertama dan video kedua. Saya yakin jawabannya pasti ada pada materi yang sudah kita pelajari. Saya harap kalian mengerjakannya dengan baik dan benar, dikerjakan di kertas. Materi tetap ditulis di buku tulis. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.